Sahabat, kembali lagi kita bersama Tabib Si, tentunya di Pusat Kesehatan Tradisional Indonesia. Sahabat, agar pemanfaatan herbal menghasilkan pengobatan yang efektif dan aman, maka kita harus memperhatikan beberapa cara pengolahannya. Nah, yang pertama adalah tentunya kita harus mencuci simplesia tadi atau bahan obat herbal tadi dengan air yang mengalir dan bersih. Yang kedua, segera gunakan herbal segar yang telah kita bersihkan tadi untuk pengobatan. Jika bahannya besar atau tebal, sebaiknya dipotong-potong terlebih dahulu agar nanti perebusannya, zat yang terkandung di dalamnya mudah keluar dan meresap dalam rebusan air tadi. Nah, untuk herbal yang disimpan, jadi dikeringkan dahulu ya sahabat. Setelah dicuci agar tahan lama dan mencegah pembusukan atau bakteri dan jamur. Pengeringan dapat langsung di bawah sinar matahari atau memakai pelindung. Dapat juga diangin-anginkan tergantung ketebalan kandungan airnya. Jadi tergantung banyak kandungan airnya ya. Nah sahabat, untuk tempat perebusannya jangan menggunakan bahan aluminium atau besi. Sebaiknya menggunakan bahan dari stainless, kaca, atau dari tanah liat, itu lebih bagus ya sahabat. Yang ketiga, seduh langsung bahan yang dijadikan bubuk atau serbuk dengan air panas atau air mendidih. Nah, yang keempat, untuk bahan keras atau sukar diekstrak, sebaiknya dihancurkan dan direbus terlebih dahulu 10 menit. Jadi bahan yang keras tadi dimasukkan terlebih dahulu, direbus 10 menit, baru dengan bahan-bahan yang gampang direbus tadi sahabat. Yang kelima yang tidak kalah penting adalah gunakan air tawar bersih, tentunya tidak mengandung bahan kimia atau bahan yang berbahaya sahabat. Nah, untuk yang keenam, untuk merebus bahan obat, gunakan wadah yang terbuat dari periuk atau tanah ya sahabat, seperti tadi yang dibicarakan, atau keramik, panik enamel atau panci beling. Jangan menggunakan wadah yang terbuat dari logam ya sahabat, seperti aluminium, besi, dan kuningan, karena logam mengandung zat yang menimbulkan endapan pada air rebusan dan membentuk racun yang bisa menurunkan efektivitas tumbuhan obat tadi sahabat. Nah, selama perebusan sahabat jangan terlalu sering membuka tutup wadah ya, agar minyak astiri yang tidak terlalu mudah hilang. Tapi juga jika bahan yang kita gunakan tadi
untuk supaya minyak astirinya tidak terlalu banyak kandungannya. Itu juga satu cara bisa dibuka tutupnya. Jadi tergantung manfaat yang mau kita dapatkan dengan cara perebusan tadi, sahabat. Nah, api yang kita gunakan juga harus diperhatikan. Gunakan api sesuai dengan jenis herbal yang kita rebus, sahabat. Api kecil digunakan untuk merebus herbal yang berkhasiat sebagai tonikum, seperti ginseng atau jamur linji, direbus selama 2 jam. Nah, api besar digunakan untuk merebus Simplesia yang berkhasiat diaforetik, mengeluarkan keringat maksudnya, dan banyak mengeluarkan minyak asiri seperti daun mint, cengkeh, kayu manis, dan lain-lain. Jadi untuk perebusan apinya juga perlu diperhatikan, sahabat. Perebusan menyisakan setengahnya dari air yang digunakan. Misalnya sebelum direbus, air berjumlah 800 cc, sahabat. Maka air menyusut menjadi 400 cc, jadi separuhnya. Namun jika bahan yang kita gunakan berbahan keras, maka air yang disisakan sepertiganya, jadi 600 cc menjadi 200 cc. Jika menggunakan bahan kering, umumnya dosis atau takarannya setengah dari jumlah bahan. Jika bahan ada awalnya berjumlah 30 gram, sahabat, maka saat dikeringkan menjadi 15 gram. Jadi seperti itu ya, sahabat ya. Jadi memang prosesnya harus benar-benar diperhatikan agar kita bisa mendapatkan manfaat yang baik dan aman untuk ramuan herbal tadi. Nah, sahabat, pastikan dosis tumbuhan obat ini sesuai dengan yang dianjurkan, ya. Umumnya satu resep tumbuhan obat dibagi 2 bagian minumnya. Sisa ampasnya ini, sahabat, rebusan pertama bisa diminum 1 kali. Nah, minum rebusan sari tumbuhan obat dalam keadaan hangat. Jadi umumnya minuman rebusan obat diminum sebelum makan agar mudah diserap. Namun untuk obat yang merangsang lambung, minum 1 jam setelah makan. Nah, lakukan pengobatan secara rutin ya. Yang perlu diingat, pengobatan herbal membutuhkan kesabaran karena tidak langsung terasa manfaatnya. Jadi berkali-kali minum baru ada terasa manfaatnya. Karena sifat herbal ini, sahabat, bersifat konstruktif, memperbaiki atau membangun sel yang rusak. Sedangkan obat kimia terlihat lebih cepat tetapi bersifat destruktif, sahabat. Nah, pengobatan herbal
dapat dikombinasikan dengan obat kimia, terutama untuk penyakit yang kronis yang susah disembuhkan seperti kanker agar diperoleh hasil pengobatan yang efektif. Aturan minum obat herbal sekitar 2 jam, kurang lebih 2 jam setelah minum obat herbal, atau sebaliknya diminum baru minum obat kimianya tadi. Nah, yang ini adalah contoh obat Semplicia yang sudah dikeringkan. Jadi kita simpan di tempat yang aman. Nah, yang kedua ini adalah contoh obat serbuk. Jadi sudah digiling, yang tadi tinggal direbus saja. Demikian sahabat, semoga video kali ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetaplah sehat dan bahagia apapun jenis keluhan penyakit Anda.